langsung jauh hari sudah memberi, bukan warning ya, memberi catatan juga sama Pak Roy. Saya bilang kalau mau buat kegiatan IKP ini yang diundang yang divisi pengawasan saja. Jadi undanglah divisi anggaran di narasumbernya. Jangan itu kalau nanti indikator narasumbernya yang mohon maaf ya, ukuran saya masih cari yang mungkin saya juga pernah diskusi sama Bu Yusti, cari yang narasumber yang paham benar, karena ini bicara tentang IKP dan juga karena ini sekaligus saya informasi juga sama Bu Yusti, Pak Deputi, nanti ke depan ini kita mau menggabungkan kegiatan tidak hanya PP, ada dapur juga. Mungkin di ujung setelah pasca kegiatan debat ya, ada beberapa indikator-indikator. Ini bukan apa istilahnya ya, bukan pembanding ya, bukan tandingan ya, tapi kita memang perspektifnya agak beda, tapi juga tetap tanpa mengurangi kegiatan yang IKP Pak Roy sekarang lakukan. Karena nanti saya berharap untuk tetap teman-teman PP diundang kembali. Pelatihan di Bawaslu yang telah menyelenggarakan kaitannya dengan analisis pola tren, luar biasa sekali, analisis pola tren dan juga dinamika pelanggaran pemilu 2024. Karena yang menjadi fondasinya itu adalah pergerakannya di penyelenggaraan pemilu 2024. Nah, karena arti strategis buat Bawaslu ya kita udah pada kesempatan kali ini ya, baik ya di berbagai divisi mungkin saya berharap ya, saya siaris pada kesempatan hari ini divisi PP ini data penanganan pelanggaran yang telah kita hasilkan sebagai tadi Pak Roy sudah nyinggung gitu. Kalau kita ngomongin angka ya, kemudian juga tabel, apalagi itu laporan administrasi data ya. Ini bagaimana tabel angka dan data itu menjadi sebuah apa yang dimaksud dengan sumber pengetahuan. Jadi ending ini sumber pengetahuan, pembelajaran dasar bagaimana kedepannya untuk bisa mengambil sebuah kebijakan dan keputusan. Nah, ini ada beberapa poin ya, saya mau menyampaikan berkaitan tentang data pelanggaran harus menjadi pengetahuan resiko. Ini pertama, Bawaslu ini kan memiliki, kita ini punya kekayaan data, kemudian juga dari laporan, kemudian juga masyarakat, ya termasuk juga proses yang selama ini teman-teman di provinsi melakukan apa yang dimaksud dengan pemeriksaan ya, dari temuan dan laporan itu, registrasi, kajian, kemudian juga rekomendasi kaitannya tentang penanganan pelanggaran, itu masuk di temuan itu seperti apa pengawasan aktifnya. Teman-teman PP mengalami langsung bagaimana ya ketika ada laporan kemudian ditindaklanjuti, sampai persoalannya kita bagaimana kita memeriksa, kemudian merekomendasi sampai keluarnya putusan. Ini nggak bisa dipungkiri. Apa yang kita lakukan itu pada pemilu di 2024 kemarin. Tidak sekedar apa ya, bukan sekedar lagi menjawab, ada beberapa nih, ini sekedar sebuah pertanyaannya ya, sebuah pertanyaan. Berapa banyak pelanggaran yang terjadi? Tapi ada lagi pertanyaan. Kita perlu bergerak kepada pertanyaan yang lebih strategis lagi. Apa pertanyaan yang lebih strategis? Bisa mencatat poin-poinnya. Di mana pelanggaran itu terkonsentrasi? Ya, konsentrasinya di mana pelanggaran itu? Kemudian yang kedua, jenis pelanggaran apa yang dominan? Kan di tiap-tiap provinsi ini pelanggaran yang dominan itu apa sih? Yang selama ini kita lakukan. Kemudian juga siapa aktor yang paling sering muncul di setiap pelanggaran itu? Aktornya siapa? Ya. Kemudian pada tahap apa risiko tersebut berkembang? Nah, itu sebuah pertanyaan. Kenapa? Karena kita ini udah nyinggung pola gitu, nyinggung pola yang berulang, atau juga berbeda antar daerah. Karena antar daerah satu, ya sebut saja lah, ya Banten, Bang Badrul Munir mengalami perbedaan yang signifikan dengan Bang Fitler, Sumatera Barat. Tiap daerah itu stylenya itu beda. Karena menyangkut wilayah yang berbeda dan itu akan mempengaruhi. Nah, ini ada lagi nih, ya. Apa sih maknanya nih? Saya ngomongin makna data yang dalam hal buat ke depan ini, buat pencegahan di pemilu di 2029 ini apa? Ini beberapa hal saya mencatat. Perubahan pertanyaan tersebut ini sangat penting ya.
Karena dalam perspektif pengawasan yang berbasis resiko, ya, ini berbasis resiko, berbasis jumlah, termasuk juga pelanggaran itu tidak otomatis sama dengan tingkat kerawanannya. Nah, artinya gini, jadi provinsi yang memiliki jumlah pelanggaran yang tinggi, ya, di provinsi mana nih yang mempunyai jumlah pelanggaran itu tinggi? Jawa Tengah ya? Siapa? Husein. Ini belum tentu merupakan provinsi dengan resiko yang paling tinggi gitu loh. Kalau ukurannya misalkan Jawa Tengah, sebaliknya nih, wilayah yang dengan jumlah pelanggarannya relatif rendah, ya, paling bawah ini daerah mana nih? Papua ya? Papua Barat Daya apa Selatan? Ini juga belum tentu bebas dari resiko yang strategis. Pelanggarannya itu seperti apa sih? Kita ngomongin aktornya apa? Kemudian juga pada tahapan apa? Pada konsentrasi yang seperti apa? Dampaknya gimana? Termasuk juga kapasitas deteksi dan juga faktor lainnya yang ada yang relevan dengan kasus-kasus tersebut. Titik awal analisis ini bukan pada sebuah kesimpulan dengan sebagai sebuah mengenai apa yang dimaksud dengan resiko. Tadi Pak Roy menyinggung resiko. Sebenarnya dia melihat fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Nah, kalau ukurannya pemilu di 2024 memberi pengalaman yang sangat penting, terutama buat kita semua sebagai sebuah kelembagaan Bawaslu, ini kita mau melihat adanya apa? Adanya satu variasi pelanggaran yang sangat besar antar daerah. Jadi yang saya sebutkan tadi antar daerah Jawa Tengah, ya, dengan Sumatera Barat itu mengalami perbedaan yang signifikan. Ya. Banten sama DKI aja yang berdekatan itu nggak serata. DKI ada kan? Pak Ben ya? Alhamdulillah katanya. Nah ini kalau kita bisa melihat ya, ini ada pelanggaran administrasi, kode etik, tindak pidana dan hukum lainnya ini ya. Ini apa istilahnya ya? Ini sangat berkait ya. Kita tidak menggunakan satu pendekatan yang tentunya sama dalam seluruh jenis pelanggaran dengan resiko. Bagaimana membutuhkan satu instrumen ya pencegahan untuk bisa mendeteksi kaitannya dengan pengawasan dan penanganan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nah inilah yang harus kita tentukan melalui satu analisis yang dalam proses yang kita akan melakukan ke depan. Kemudian juga dari pemetaan pelanggaran menuju ke pemetaan resiko ya, saya berharap ya untuk kedepannya ini ada analisis yang tidak berhenti pada apa istilahnya ya, pemeringkatan satu di wilayah provinsi berdasarkan yang ujung-ujungnya orang melihatnya ini apa ya, kuantitas. Ukurnya nih ada 5 lah ya, ada 5 provinsi yang menyumbang provinsi besar ya secara keseluruhan ini. Ini dalam pelanggaran kan, karena itu penting gitu loh, itu penting. Yang 5 besar ini selama ini banyak disebut ya, salah satunya yang tadi itu Jawa Tengah ya, kemudian Jawa Timur dan sebagainya. Nah, ini pertanyaan yang dikemuka pada kesempatan kali ini gini, apa sih yang membentuk angka tersebut gitu? Angka-angka, kalau ukurannya itu angka. Kemudian pertanyaan lagi nih, apakah karena dominasi pelanggaran administrasi, ataukah karena faktor etik yang tadi, atau karena faktor tindak pidananya, atau juga menyangkut netralitas aparaturnya? Ini banyak ini Pak, ukuran-ukurannya nanti. Nah, kalau udah menyangkut tadi pidana, ini exposure lebih jauh. Apa yang dimaksud dengan karakter risiko ya, yang berbeda meskipun jumlah pelanggarannya sama. Saya mohon dalam 1-2 hari ini teman-teman ya, agar tetap bisa konsentrasi mengikuti kegiatan ini, karena kalau udah bicara analisis ya, bagaimana kita bisa menemukan satu pola ya, yang tidak sekedar angka gitu ya. Nah, kalau menyangkut apa ya, ini kan ada pola, ada tren ya, ada dinamika. Udah jelas ini. Bagaimana pola itu bisa menjelaskan pelanggaran berulang atau terkonsentrasi pada titik-titik tertentu. Apa yang berulang? Kita menjawab itu yang berulang itu apa sih? Apa yang berubah? Ya, yang selama ini setiap pelanggaran itu yang berubah itu apa? Atau juga menjawab di mana perubahan terjadi itu di mana? Nah, ini tiga poin ini antara pola, tren dan dinamika. Ya. Ini harus kita temukan melalui analisis yang sedang kita lakukan. Berubah. Ya.
di mana perubahan dalam pengulangan atau perubahan-pengulangan itu bisa terjadi. Ini skat-skat ini penting untuk bisa menganalisis antar lintas kategori antara satu dengan yang lainnya. Nah, saya juga berharap ya, ini analisis ini juga tidak berjalan atau tidak terjebak pada sebuah skat yang membedakan masing-masing dalam kategori pelanggaran antara kategori pelanggaran satu dengan yang lainnya. Etik yang selama ini kita enak-enak bekerja gitu kan, lalu kemudian dianggap kita sebagai penyelenggara yang secara etik tidak menjalankan sebagaimana prinsip-prinsipnya. Ini muncul persoalan etik ini jauh-jauh ya, tentunya tidak lepas dari persoalan penyelenggara pemilu. Tapi kalau misalkan ya ini kaitannya dengan netralitas yang berkaitan tentang persoalan hukum lainnya, ya tentunya ya ini tidak terlepas dari apa yang dimaksud dengan pelibatan aparatur sipil, termasuk juga kaitannya dengan pola prosedur yang dilakukan. Dapat berhenti sebagai sebuah pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, termasuk juga pelanggaran administratif ya, sehingga polisi itu memiliki beberapa dimensi, baik itu dimensi etik maupun juga dimensi pidana. Laksanakan dengan baik, karena ini ke depan ini menyangkut tentang data. Data sebagai fondasi menuju pemilu di 2029. Juga kita persiapkan dengan matang ya. Saya ingin menekankan bahwa sekali lagi bahwa kegiatan ini bukan hanya ditujukan untuk menjelaskan apa sih sebetulnya yang terjadi pada pemilu di 2024 kemarin, tapi lebih dari itu saya berharap ya analisis masukan dari teman-teman PP gitu kan, ini untuk bisa menjadi fondasi sistem untuk penyelenggaraan pemilu di 2009. Putusan sampai kemudian outputnya adalah hasil akhirnya. Jadi ini yang lebih penting ya. Untuk itu dengan struktur yang ada ya, ini untuk bisa melakukan analisis ya. Ada 4 keluaran strategis yang kita bisa harapkan ya. Analisis longitudinal yang bisa ke depannya itu untuk bisa membangun satu sistem peringatan dini. Ini ada 4 ya. Strategi yang kita harapkan, peta pola pelanggarannya, pada hasil akhir yang diharapkan. Jadi saya ini berharap kegiatan ini menghasilkan lebih dari sekedar sebuah dokumen ya, yang analisis, paling tidak terdapat beberapa hal ya yang kita harapkan 4 poin ini gitu kan, karena kita perlu data apa yang masih kurang dan variabel apa yang memang harus kita kumpulkan secara lebih struktur sejak awal dimulai nanti tahapan ke depannya. Termasuk juga nih arah pengembangan pengawasan pemilunya juga menjadi kalau menyangkut di siklus dalam pengawasan berbasis risiko ini banyak hal yang memang ke depannya ini dalam pengembangan persiapan pemilu 2009 ini paling tidak Bawaslu ini dapat semakin kuat untuk bisa melakukan pendekatan ya, kemudian juga dalam pengawasan yang berbasis risiko. Mungkin nanti teman-teman kita akan undang yang tadi saya sampaikan melalui ruang yang namanya EPRI. Ada EPRI penanganan ya. Nanti kita akan buat sedemikian rupa, mudah-mudahan supaya lebih akurat lagi ya. Nah sebaliknya ini teman-teman tetap konsentrasi ya pada kegiatan kesempatan kali ini agar nanti bisa dimanfaatkan dan juga tentunya untuk kepentingan kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan analisis pola tren dinamika pelanggaran pemilu dan pemilihan tahun 2024 secara resmi saya nyatakan dibuka. Dan kami